Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Anjar Hanggara dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 2 yang insya Allah akan mereview atau mengulang kembali apa-apa yang telah disampaikan oleh pemateri tadi mengenai tentang profil singkat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Lu'ay bin Quraisy al-Adawi. Usia Umar lebih muda 13 tahun dari Rasulullah SAW karena Umar lahir 13 tahun setelah tahun gajah, tahun kelahiran Nabi Muhammad. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab dikenal sebagai salah satu tokoh yang paling menentang seruan Nabi Muhammad SAW. Pada masa jahiliyah, Umar juga dikenal memiliki sifat yang kejam, bengis, dan suka minum minuman keras. Selain itu, Umar bin Khattab menikahi banyak wanita dan memiliki anak yang banyak. Akan tetapi, sebagian besar istrinya tersebut meninggal dunia. Di antara anak-anaknya yang menonjol adalah Abdullah bin Umar bin Ummul Mukmin Hafsah. Anak-anak yang lain adalah Fatimah, Hashim, Abdurrahman al-Akbar, Abdurrahman al-Ausah, dan Abdurrahman al-Asghar. Setelah menjadi khalifah, Umar bin Khattab juga menikahi dengan Ummu Kulsum, putri Ali bin Abi Thalib, dan Fatimah Az-Zahra, saudara Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meski demikian, Umar radhiyallahu an memiliki kecerdasan yang luar biasa, bahkan dikatakan mampu memperakirakan hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Umar bin Khattab memiliki orang yang dipilih sebagai duta dari kabilahnya pada masa jahiliyah. Jika terjadi perselisihan di antara para kabilah, maka Umarlah yang diutus untuk melerai dan mendamaikan. Hal ini menandakan bahwa Umar bin Khattab memiliki kecerdasan, keadilan, serta kebijaksanaan. Diketahui Umar bin Khattab baru masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian. Pada saat itu, Umar berusia 27 tahun. Di antara banyak riwayat mengenai kisah Umar memeluk agama Islam, riwayat yang paling terkenal berasal dari Anas bin Malik. Pada suatu hari, Umar mendapat berita bahwa adiknya, Fatimah, beserta suaminya telah masuk Islam. Seketika itu juga Umar bin Khattab menjadi sangat marah dan sangat geram. Umar radhiyallahu anhu pun segera berdatang ke rumah adiknya. Sampai di sana Umar bin Khattab meluapkan amarah pada adiknya. Umar pun menampar adiknya Fatimah dan suaminya sampai berdarah. Namun di puncak kemarahannya, Umar lalu melihat sebuah lembaran yang bertuliskan ayat Al-Quran, yaitu surat Toha ayat ke-20. Menurut sebagian riwayat, ayat itu adalah permulaan surat Toha. Umar bin Khattab kemudian mengambil lembaran tersebut dan membaca ayat tersebut. Setelah membacanya, Umar pun merasakan damai dan tenang di hatinya. Lantas Umar ingin menemui Nabi Muhammad SAW di rumah Al-Arqam. Ketika itu Nabi Muhammad sedang melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arqam. Sampainya di sana, para sahabat yang berada di dalam rumah Al-Arqam menjadi ketakutan, kecuali Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad. Dengan sikap tenang dan berwibawa, Nabi Muhammad menerima kedatangan Umar. Dan dengan sikap yang ditunjukkan oleh Nabi tersebutlah Umar menjadi lunak dan takut. Nabi Muhammad kemudian memerintahkan Umar untuk masuk Islam. Ketika itu juga Umar kemudian menyatakan masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kisah Umar bin Khattab yang memeluk agama Islam membawa kekuatan yang cukup besar bagi perjalanan dakwah Islam. Pasalnya, Umar memberikan masukan kepada Nabi Muhammad untuk melakukan syiar Islam secara terang-terangan, bukan secara diam-diam seperti yang selama ini dilakukan. Hingga sejak itulah agama Islam disebarkan secara terang-terangan. Semenjak Umar masuk Islam, Nabi Muhammad memberikan sebutan kepada Umar dengan julukan Al-Faruq atau pembeda, karena dengan Umarlah Allah Subhanahu wa taala membedakan antara yang hak dan yang batil. Umar bin Khattab menjadi penasihat terdekat Nabi Muhammad hingga sepanjang umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usai khilafah Abu Bakar As-Siddiq RA memerintahkan dan memimpin Islam selama 2 tahun lamanya, Abu Bakar pun jatuh sakit.
Kondisi Abu Bakar yang sakit membuat Umar bin Khattab merasa khawatir bila tidak menemukan pengganti Abu Bakar secepatnya. Akhirnya Umar bermusyawarah dengan para sahabat guna mempertimbangkan siapa yang pantas mengganti Abu Bakar menjadi khalifah. Abu Bakar mengungkapkan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang khalifah berdasarkan masukan-masukan yang diterima. Abu Bakar kemudian memilih Umar bin Khattab untuk menggantikan menjadi khalifah. Abu Bakar pun lalu membuat baiat yang berisi penunjukan Umar sebagai penggantinya, dan dengan demikian orang-orang mukmin harus patuh terhadapnya. Umar dijadikan khalifah dengan dibaiat pada bulan Jumadil akhir tahun 13 Hijriah. Tetapi Az-Zuhri mengatakan bahwa Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah karena pada hari kematian Abu Bakar, tepatnya 8 hari sebelum bulan Jumadil akhir. Selama masa Umar bin Khattab menjadi khalifah mengganti Abu Bakar As-Siddiq, Umar menghadapi banyak sekali persoalan yang menantinya. Misalnya perang dan perdamaian, banyak masyarakat yang tidak mau membayar zakat, dan masalah sosial lainnya. Permasalahan-permasalahan yang muncul pada masa itu berkaitan dengan keberagaman bangsa Arab dan perluasan wilayah kekuasaan Islam. Meski demikian, masa pemerintahan Umar bin Khattab merupakan masa yang gemilang bagi perkembangan dan kemajuan agama Islam. Ada banyak sekali prestasi yang telah diraih pada masa itu, seperti dalam bidang perluasan wilayah, penataan administrasi negara, bidang perekonomian, keamanan, ketertiban masyarakat, dan sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Umar bin Khattab adalah sebagai pendiri negara Islam. Penyebutan Umar bin Khattab sebagai pendiri negara Islam tidak dikaitkan antara pendiri sebuah negara dengan kekhalifahan. Akan tetapi tujuan utama dari pendiri Islam adalah untuk memperkuat akidah, bukan memperluas wilayah semata. Umar bin Khattab menjadi khalifah 10 tahun lamanya, yaitu 634 sampai 634 sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lukluk atau Fairuz, seorang budak pada saat itu memimpin sholat subuh. Pada saat itu ia akan memimpin sholat subuh. Fairuz adalah salah seorang warga Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Pembunuhan ini konon dilatar belakangi oleh dendam pribadi Abu Lukluk terhadap Umar. Fairuz kemudian merasa sakit hati atas kekalahannya Persia yang saat itu merupakan negara digdaya. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi. Mungkin kafaitum mahda kalami afwan idza wajatu hotoan mana jafi ta'alumina wa mana jafi hayatina wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.